Kan Bapak Ibu, izin Pak RW ya. Kami dari suku dinas lingkungan hidup Kota Administrasi Jakarta Timur. Kalau saya dari tingkat satpel, mungkin sudah ada yang mengenal saya. Nama saya Akmal, ini Pak Nugroho. Pak Nugroho ini nanti akan menjelaskan proses pembuatan kompos. Begitu. Sebenarnya ini sudah lama kita woro-woro ya Pak. Waktu itu tahun berapa? 2021 ya Pak ya. Kita sudah pernah melakukan sosialisasi di masjid ini Bu. Kalau nggak salah dulu itu tentang pengolahan sampah. Di Pergub 77 itu diatur di situ tentang pengolahan sampah, pengurangan sampahnya. Sampah itu kan terbagi jadi ada 4 kalau nggak salah ya Bang ya. Anorganik, organik, B3 dan residu. Organiknya kita buat kompos, anorganiknya ke bank sampah, B3-nya nanti kita ambil tapi nggak dibayar, kita melakukan pemusnahannya itu kita bayar pihak ketiga ya, gitu. Nah kalau residunya, nah yang inilah, yang sisanya inilah yang harus kita buang ke bantar gebang. Jadi disitulah kita harus mengurangi sampahnya Pak ya. Istilahnya sampah itu kalau bisa tidak ada yang dibuang, semua bermanfaat, begitu Bu. Nah nanti akan dijelaskan sama Pak Nugroho proses pembuatan komposnya. Mungkin dari saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pada Pak RW 03, pengurus PKK RW 03, kita ada para jajarannya, kemudian para ketua RT 16, RT 3 ya Bu? RW 3, dan ibu-ibu dari Desa Wisma, kader-kader PKK dari RW 03-nya, koordinator Jumantik, beserta teman saya Bapak Akmal dari LHI Cakung. Mungkin di sini kita punya 2 jenis tong komposter ya. Di sini kita bahannya itu 2 tong, kemudian kita punya M4. Kita punya M4 di sini. Nah, kemudian bahan utamanya adalah sampah organik. Oke. Jadi dari istilahnya composting itu adalah sebuah proses pengendalian penguraian secara biologi dengan bahan organik sehingga menghasilkan produk yang berupa humus atau biasanya kita sebut istilahnya dengan kompos. Kalau di Jepang itu bokashi. Nah, di sini ini kita memanfaatkan sampah-sampah yang kita hasilkan. Jadi nggak harus kayak daun-daun yang tanaman ini. Saya datang daun tanaman sama daun keringnya. Kita bisa mengolah dari sisa makanan kita sendiri. Nah, jadi di sini itu ada istilah hijau dan coklat. Hijau dan coklat itu dalam artian coklatnya ini sampah organik yang kadar airnya sedikit, tapi dia memiliki karbon. Sedangkan yang hijau itu adalah sisa makanan kita atau sampah organik yang jenisnya basah. Itu dia memiliki nilai nitrogen tinggi. Jadi karbon sama nitrogen ini kalau kita gabungkan akan menghasilkan fermentasi yang sempurna. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pernah mengalami proses kompos atau pengkompostingan yang mengalami bau yang tidak sedap. Ada yang ngalamin? Iya. Hampir semuanya. Iya. Oke, di sini kita akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Kenapa sih sampah yang kita olah itu jadi bau gitu. Nah, di sini jadi patokannya jangan di M4 ya. Banyak orang yang berpikir itu M4 itu adalah untuk mengurangi bau. Bukan. Ini dia mempunyai mikroorganisme sama kayak Yakult, Lactobacillus. Oke. Jadi berarti Yakult bisa dipakai dong? Bisa. Selain pakai M4, pakai Yakult bisa. Cuma kan harganya mahal. Gitu. Oke. Jelas sampai sini? Mungkin saya akan menjelaskan 3 dulu ya, 3 jenis kompos. Biasanya composting itu atau pengolahan sampah organik itu ada yang namanya aerob, ada yang namanya anaerob, ada yang namanya permikompos. Saya akan menjelaskan satu dulu nih. Aerob itu proses pembuatannya itu memanfaatkan oksigen.
Sedangkan anaerob itu tidak memerlukan oksigen. Wadahnya lebih tertutup, betul, kedap. Yang ketiga, vermikompos. Vermikompos ini pengolahannya itu membutuhkan bantuan makhluk hidup lainnya, kayak cacing, maggot, dan lain-lain. Jadi dia memanfaatin makhluk hidup yang lain yang ada di sini. Oke, jelas sampai sini? Kita langsung ke prakteknya aja. Nah, alhamdulillah sudah dicacah, di prosesnya lebih cepat. Bisa lihat, saya bukan ada ember kosong, ember kosong.